Potska Podcast Maka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di program Potska Podcast Semangka Cetar Membana. Nah, kali ini saya Faizatul Ihsania Ufita dan rekan saya Rifko Milati Abina akan berperan sebagai host yang akan membawa program ini dari awal sampai akhir. Ya, betul banget. Mila, tahu nggak sih siapa tamu di program kita kali ini? Nah, di samping kanan dan kiri kita nih ya, ada ibu guru PPL yang ada di SMA Negeri 1 Kaliungu. Mau kenalan kamu? Oh iya, boleh banget. Oke. Mungkin dari ibu-ibu sekalian, bu guru sekalian, monggo silahkan perkenalkan diri. Iya, halo adik-adik. Saya Bu Nida. Saya di sini ngajarnya fisika. Halo nih teman saya. Ya, halo. Ini manggilnya siapa? Teman-teman, adik-adik kak. Iya, Potska. Oh iya. Hai teman-teman Potska. Saya Bu Sinta, ngajarnya mapel biologi. Halo teman-teman Potska, saya Putiara Novalia. Di sini ngajar bahasa Inggris. Ya, saya Bu Devi, ngajarnya biologi. Jadi ini Bu Nida, kemudian Bu Sinta, Bu Tiara, Bu Devi. Oke. Bu Nida. Ingat-ingat bilang. Oke. Bu Nida, Bu Sinta, ya kan? Tiara, Devi. Oke. Nah, dari keempat ibu guru yang ada di sini ini dari satu perguruan tinggi yang sama atau bagaimana? Kalau untuk PPG ini, kuliah PPG kita dari satu perguruan tinggi yang sama, yaitu UNES. Tapi kalau S1-nya kebetulan kita berbeda-beda. Oh, Beda universitas. Jurusan jelas beda. Kita kan ngajar semua beda. Kalau boleh tahu S1-nya mungkin bisa dijelaskan. Oke, saya dulu lulusan S1 UNES Pendidikan Fisika tahun 2021. Sinta? Kalau saya lulusan dari UGRIS Universitas PGRI Semarang, sama seangkatan sama Bu Nida, lulusnya angkatan 2021. Kalau saya sama satu alma mater dengan Bu Sinta, yaitu di UGRIS jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Tahunnya sudah cukup lama ya, tahun 2015. Kalau saya dari lulusan UIN Wali Songo Semarang, lulus tahun 2020. Oh, oke. Berarti ini dari S1-nya berbeda-beda tapi dikumpulkan dalam satu kampus PPG yang sama. Oh, oke. Nah, Mila ada yang mau tanya nggak? Iya, selain tadi kita udah tahu Bu Nida, Bu Sinta, Bu Tiara, dan Bu Devi, mungkin teman-teman masih kepo nih Bu tentang mungkin akun media sosial, boleh di-spill dong? Oh iya, media sosial. Oke, kayak kalau berkenan boleh di-spill ya. Iya, IG saya ya, tolong catat. @nimar25, R-nya 2. @nimar, R-nya 225. Ya. Kalau saya IG ya, @sinta ini I-nya 3 I-nya 3 ya. Terus underscore. Sinta ini underscore I-nya 3. Kalau saya nama lengkap Tiara Novalia pakai V, belakangnya 11. Tiara Novalia 11. Kalau saya @devi_rosihah double R. Untuk ejaan yang Rosihah pakai KHAH Rosihah. Oke. Oh, ini aku penasaran nih Mila. Ya. Mungkin ibu guru ini alamatnya di mana sih? Kalau boleh tahu. Rumah. Domisili ya. Kebetulan ya, saya di sini masih sama orang tua. Jadi saya sepil alamat orang tua aja ya, sama orang tua. Asal berarti. Asalnya saya dari Tegal, Kabupaten Tegal, tepatnya di Selawi. Jadi jauh dari sini ya. Mungkin ibu. Kalau saya itu asli domisilinya Kendal, ya di Ngampel. Ada yang Nggak tahu. Udah tahu. tetangga kecamatan. Oke. Udah nih Bu.
Kalau saya mungkin yang paling dekat ya dari teman-teman, saya domisili di Geladak Sari. Sebelah barat kota Geladak. Iya. Tegak lurus. Kalau saya dari Pegandon, sebelah kecamatan sama Bu Sinta. Oke. Kalau Bunda kan dari Tegal ya? Iya. Berarti kalau di sini tuh gimana, ngekos atau? Saya di sini kebetulan sama Bude. Oh, Bude rumahnya di Brangsol. Brangsol. Jadi saya ikut Bude. oh gitu. Oke. Ya, tadi kan teman-teman udah tahu nih akun ini yang di share tadi. Nah, mulai sekarang bisa nih mulai langsung follow dan mungkin kepoin sekalian ya ibu guru. Ini kalau teman-teman ada misalnya ada tugas dari ibu-ibu PPL ini dan nggak tahu, masa kurang jelas, kalau nggak punya nomor WA-nya Bisa DM lah. DM lah. Oke, aku mau selain kita ngepoin tentang data diri ya istilahnya ya. Aku mau tanya nih tentang atas tujuan apa ibu-ibu guru sekalian PPL ini kesini gitu. Oke, jadi kami kan mahasiswa PPL PPG Prajabatan. Jadi PPL itu adalah salah satu mata kuliah yang ada di PPG Prajabatan. Itu. Jadi tujuan kami ke sini adalah salah satu itu memenuhi mata kuliah yang ada di perkuliahan PPG. Seperti itu. Jadi memenuhi mata kuliahnya itu dengan sini mengajar Iya, berarti. namanya PPL kan, praktek pengalaman lapangan. Kita kan kedepannya menjadi guru. Lapangannya ya di sini di sekolah pasti. Mila mau tanya apa lagi? Mungkin tadi mengulas sedikit ya tentang berarti yang PPL itu kan merupakan persyaratan sebelum nanti bisa menjadi guru gitu kan? Ya, mungkin bisa dijelaskan juga Ibu tentang gimana kesan pertama atau first impression ketika Datang menginjakkan kaki di SMA kayak satu kali. Siapa dulu nih? Oh, mungkin dari bicara dulu. Kalau saya karena setiap hari sering lewat sini ya, jadi first impressionnya jujur saya kaget waktu kesini, ternyata sekolah ini luas sampai belakang. Semangka. Ya. Semangka dong. Terus bangunannya juga relatif bagus-bagus ya, seperti masih baru, terutama kantinnya mungkin ya baru renov, dan beberapa ruang kelas 12 khususnya. Kalau saya seperti itu sih. Terus dari segi sekolah itu welcome dengan kami, menerima kami dengan baik, dan juga mempermudah kami selama kami PPL di sini dalam 3 bulan ke depannya. Kalau saya kurang lebih seperti itu. Jadi Mungkin tambahan dari teman. Iya, tambahan dari saya untuk pertama kali ke sekolah itu luas ya, memang luas. Dari gerbang utama ke ruangan tempat PPL itu juga udah kelihatan ujung ke ujung ya. Terus untuk anak-anaknya juga sopan, tiap ketemu guru udah menerapkan 4S, senyum, sapa, sopan dan santun. Begitu, mungkin ada tambahan lain. Ini dari Bu Sinta. Ya, hampir sama sih, sama kayak Bu Devi sama Bu Tiara. Yang pertama mesti luasnya. Pas kesini agak kaget, ternyata sebegitu luas. Semangka biasanya cuma lewat depannya aja. Sekarang pas udah masuk ternyata luas, terus fasilitasnya juga lengkap. Dilihat ternyata punya bar sendiri, lapangannya banyak. Nah itu sangat first impression banget sih. Gitu. Kalau sama anak-anaknya pas di kelas, anaknya lebih sama kayak Bu Devi tadi bilang, lebih welcome. Jadi sebagai kita juga sebagai bu guru yang datang yang baru nih, jadi lebih semangat juga buat ngajarnya. Dari Bu Devi. Bu apa? Nida. Iya. Nida ada tambahan. Aku dulu Pak. Jadi kalau akun pertama saya kan pertama kali datang ke Kendara ya, lewat depan SMK kali ini, wah kok luas banget ya, kok dari ujung ke ujung jalan depan ya, jalan depan kan dari ujung ke ujung, hah ini masih wilayahnya Semangka. Terus kan waktu itu pertama kali masuk, mereka punya gor indoor, udah ada gor indoor, terus di depannya lagi ada lapangan namanya lapangan basket ya, Lapangan upacara. lapangan upacara. Iya, yang lapangan upacara. Lapangan upacara, terus atasnya juga ada lapangan lagi. Iya, ada lapangan lagi. Terus apa lagi di belakang?
di belakang lapangan futsal berarti yang di depan. Gitu. Lapangannya aja udah kelihatan berapa gitu. Sangat-sangat luas. Terus yang aku suka tuh, yang paling saya suka adalah makanan kantin. Apa punya favoritnya? Soto. Tapi itu sebelum puasa ya. Mohon maaf ya bisa. Jadi pas pertama kali datang menginjakan kaki harus jalan dari parkiran ke tempat capek. Iya, lumayan. Lumayan menguras tenaga ya. Apalagi kalau kita nggak sesuai. Jahatam loh. Oke. Apalagi ya? Oh ya aku lupa tanya nih. Ini program PPL ya? Program PPL itu dimulai dari kapan sih? Sampai kapan? Oh iya, jadi kita tuh pertama kali diterjunkan kemarin tanggal 13 Maret ya. 13 Maret hari Senin, nanti berakhir tanggal 16 Juni sebelum ada tahun ajaran baru. Jadi tahun ajaran baru masuk kita udah lepas gitu. Ini berarti Ibu Putri sekarang mengajar kelas Semuanya kelas 11. Semuanya kelas 11. Jadi aktif guys, MIPA IPS 1 sampai 5. Iya. berarti 10 semua IPA kelas 11. Kemarin nih ya kan kelas saya 12 IPA 1 Iya. Datangi Bu Nida, jadi mungkin udah ada guru PPL gitu kan. Soalnya akhir-akhir ini ya Mil, kelas 12 tuh banyak ketinggalan informasi. Setuju aja. Banyak ketinggalan informasi. Emang gimana? Kayak apa ya, kayak ada kegiatan lomba itu kelas 12 nggak tahu sama sekali. Nggak masuk infonya nggak masuk. Soalnya mentang-mentang udah mau lulus ya. Iya. Jangan fosil ya. Biar fokus ujian juga ya. Nah, kamu mau tanya apa nih? Aku mau tanya nih, experience-nya ketika mengajar kan sekarang tengah berlangsung nih. Iya. PPL-nya itu bagaimana ya? Ya, bisa dijawab satu-satu. Kalau saya ngajar kelas 11 itu anak-anaknya antusias banget mengikuti pembelajaran. Terus ketika diskusi itu juga aktif, banyak yang bertanya, dan beberapa dari teman yang lain itu juga membantu menjawab pertanyaan yang masih dibingungkan sama teman yang lainnya. Oh gitu. Jadi aktif interaktif gitu kan. Ini dari Ibu Cinta. Kalau dari saya sama sih, karena ngajarnya biologi, jadi kebetulan di semester 2 juga babnya mungkin menurut mereka agak ribet tapi menyenangkan. Jadi lebih ke memberikan pengetahuan yang baru, misal kayak fakta-fakta gitu. Jadi mereka lebih tertarik gitu. Karena kan kalau sekarang nih generasi alpha ya, generasi awal 2000. Jadi kalian kan 2000-an nih, generasi alpha mulai. Jadi kan ya generasi alpha itu baru tahu ya. Jadi di atasnya generasi Z, ada generasi alpha itu anak-anak 2000-an ke atas. Nah, jadi 2004 kan 2005 ya, 2005-an generasi alpha itu kan kalau kita cenderung lebih seneng sama yang sesuatu yang baru, kayak fakta ini iya sih, masa sih ya, bisa kita tahu nih. Jadi itu sangat karena termasuknya saya juga generasi alpha, jadi agak tahu karakteristiknya anaknya seperti ini, jadi agak nyambung ketika pas ngajar gitu. Gini, aku kan mengingat kita sekarang nuansa Ramadan ya. Kita mau mengulik-ngulik sedikit kepada ibu-ibu sekalian selama di kampus ya. Selama masa ini masih menjadi mahasiswa kan? Ini masih mahasiswa kan? Selama di kampus dan menjadi mahasiswa itu kegiatan Ramadannya ngapain aja sih? Kalau kita anak-anak SMA kan apa ya, mungkin kayak Ya ngabuburit, kayak nato gitu. Gitu ya. Masa kan ngabuburitnya anak SMA sama anak mahasiswa tuh gimana sih? Maksudnya kan beda aja vibes-nya gitu kan. Vibes-nya ini sih yang paling menonjol ya. Jadi kalau kita kan dulu SMA kan masih sama orang tua, terus mahasiswa itu kan kita sendiri. Jadi vibes-nya tuh di situ. Vibes-nya datang ke kos sendirian, buka sendirian, sholat sendirian, sahur juga sendirian. Jadi yang paling berasa vibes-nya adalah kesendirian. Jadi gitu, begitu buka pintu kos, ya udah gak ada yang nyambut kan, kita sendirian, udah sepi aja. Tapi kan kalau kita SMA kan pulang ke rumah, ada bapak, ada ibu, ada adik gitu kan. Yang paling menonjol banget. Mungkin kalau di kampus ada kegiatan Ramadan nggak sih?
Sepertinya enggak terlalu enggak ada. Jadinya beda kayak di sekolah kan biasanya ada nuzulul Quran, terus ada pesantren kilat, bukber. Kalau di kampus itu sudah individu. Jadi datang ke kampus ya kuliah, setelah itu udah pulang. Iya, pulang. Jadi gimana ya? Vibes Ramadannya gimana? Dapat ya? Dapat Tetap dapatnya gimana? dapatnya karena harus jadi mikir mau buka apa nih. Biasanya tuh kalau mahasiswa tuh dia lagi gini, buka ayam, sahur ayam, besok ayam lagi gitu. Mau makan apa nih, Ayam mulu, adanya ayam. mau sahur harus nyari dulu keluar. Nah itu vibes Ramadannya dapat tadi kemandirian dan kebingungan mau makan apa, mau buka apa. Sekaligus ya. Oke. Ya, tadi kan kita sempat bahas nih kalau ada perbedaan antara kegiatan di bulan Ramadan ya antara siswa dan juga mahasiswa seperti ibu guru PPL ini. Nah, mungkin bisa diceritakan juga Ibu tentang apa yang menjadi perbedaan ya antara pola hidup mungkin dari pola belajar sebagai mahasiswa itu dan juga dalam keseharian yang lain nih perbedaannya apa antara mahasiswa dan siswa saat dulu masih siswa? Buat apa namanya, kita kan selaku kelas 12 gitu kan, yang selanjutnya bakal insya Allah kuliah. Amin. Terus amin. Serius. Dan mungkin spill lah sedikit bocoran tentang pola kehidupan besok saat kita akan kuliah gimana? Spill gitu. Sita tak? Ya kalau spill pola hidup ya, kalau yang saya rasakan tuh terutama di pola belajarnya. Biasanya kalau masih SMA, masih sekolah gitu kan, belajarnya kita butuh, tapi juga ada dorongan dari gurunya. Belum mengerjakan tugas, gurunya ayo dikumpulkan mbak gitu. Kalau kita udah kuliah ya sendiri-sendiri gitu loh. Kalau misalnya belum mengumpulkan tugas, dosen nggak mungkin akan menanyakan si ini belum mengumpulkan tugas gitu. Ya udah, nanti hasil akhirnya nilainya seperti apa gitu. Lebih kayak gitu. Sama pola belajar, jadi karena ngerasa butuh, karena kan kalau misalnya kita nggak tahu misalnya sama pembelajarannya, materinya gitu ditanyakan di kelas, tapi selebihnya kita akan mencari sendiri gitu, dituntut untuk mencari sendiri. Jadi lebih ke karena butuh, jadi yaudah mengejar target aja gitu. Harus punya target sih. Kalau kuliah nggak punya target nanti kelamaan. Kelamaan. Dari Devi sendiri ada tambahan? Kalau dari saya tambahannya mungkin pada masa kuliah itu kan juga perlu ada hubungan dengan orang di luar gitu. Jadi bukan cuma kuliah pulang, tetapi harus diimbangi dengan mengikuti organisasi gitu. Jadi kan kalau di kuliah itu ilmunya 30% dari kelas, kalau 70% itu dari luar. Ya, jadi sebisa mungkin bisa menjalin hubungan yang baik dengan pihak luar. Berarti bahasa sekarang apa sih namanya? Kuliah rapat itu jadi Iya, kuliah rapat gitu kan. Kalau anak sih gitu. Anak organisasi kan sebutannya pura-pura. Kalau Anak noleh? Iya, pulang. Iya, kuliah. Tadi Bu Devi tipe pura-pura ini. Pura-pura enggak juga di pura-pura pas di awal sampai semester 6 itu masih aktif di organisasi, tapi semester 7 ke 8 itu kan udah fokus skripsi. Jadi udah mulai dikurangi untuk kegiatan yang di luar. Kalau Bu Tiara gimana? Oh, saya kupu-kupu. Karena dulu kuliah di Uftris itu kan di daerah Simpang 5. Jadi saya setiap hari laju. Laju kuliah pulang. Paling kalau ada acara sama teman-teman itu baru kumpul-kumpul. Kalau saya sih, karena kan kalau kuliah itu ada beban SKS ya. SKS itu sistem kredit semester. Jadi kalau SMA kan Senin sampai Kamis jam 7 sampai jam setengah 4 ya. Setengah 4 jadwalnya ini padat ya. Terus hari Jumat ada lagi. Kalau kuliah nggak gitu. Kalau kuliah misal hari Senin kita ada matkul jam 8, nanti sampai jam 10. Nanti kosong, baru ada matkul jam 3 sore. Kayak gitu. Jadi gimana sih kita memanfaatkan waktu kosong ini
itu bisa buat mengisi kegiatan yang bermanfaat. Kayak misal tadi di Devi ada pura-pura, atau misal ada part time, kalian kerja part time juga bisa ngelesin, atau juga bisa tadi ngelesin kalau madu juga bisa nyari takjil. Jadi spill ya kegiatan mahasiswa di bulan-bulan Ramadan ini biasanya satu cari takjil. Biasanya sasarannya, target utamanya gimana nih? Kalau di UNES itu ada sasaran takjil gratis itu pertama di depan simpang 7, terus yang kedua di depan gerbang utama, terus terakhir ada di masjid kampus. Oke, sip. Jadi nanti teman-teman yang mau daftar ke UNES atau mungkin pas SNBP ada yang lolos ada tandai itu masjid-masjid itu ya. Oke. Ramadan besok harus tandai masjid-masjid itu. Kalau enggak Boleh survei dengan teknisi. Boleh survei. oke ya. Ada yang mau bertanya lagi nggak? Ada nih, sebelum menuju ke pertanyaan terakhir, saya sebagai siswa ingin bertanya. Jadi ini kan kepada calon ibu guru ya, itu yang sekarang ini tengah masa trial atau masa percobaan mengajar, itu gimana Bu? Tipe murid yang diidamkan atau mungkin bagi ibu itu sangat bikin enjoy atau mendukung pembelajaran itu gimana? Ada nggak? Berarti tipe murid idaman. Iya. Ada lagi ya tipe murid idaman? Kalau kalau saya nggak muluk-muluk ya, penting mau aktif diajak ngomong. Kalau saya ngomong apa dijawab gitu, yang aktif aja, nggak perlu yang harus green flag, nggak usah, yang penting ya itu aktif aja. Kalau Mila sendiri, aku mau tanya ke Mila, tipe guru idamanmu gimana nih Mila? Kalau aku sih suka yang lebih interaksinya tuh deket sama murid, tapi ya nggak terlalu sepaneng banget kalau bahasanya kita ya. Jadi enjoy aja lah, maksudnya gitu ke pelajarannya. Tapi itu bisa paham ya, kan suasananya enak nih buat Kajian, buat belajar. ya buat bahas itu mendukung. Aku mengira kamu bakal menjawab, aku suka guru yang nggak ngasih banyak tugas gitu. Aku menunggu jawaban itu. Aku menunggu jawaban itu loh. Sebenarnya itu relate banget sih sama kita, cuma ya udahlah, kan kita udah mau selesai juga kan ya. Tapi kan harus persiapan UTBK juga. Iya sih. Oke, kita mungkin masuk ke pertanyaan terakhir. Oke, boleh banget. Oke, pertanyaan terakhir nih. Mungkin ibu-ibu guru sekalian bisa memberikan pesan kepada teman-teman Potska tentang apapun. Apa mungkin khusus untuk kelas 12 kami ini. Khusus kelas 12. Mungkin kelas 12 juga, mungkin kelas 10, 11 gitu kan. Jadi bicara gitu. Jadi kan mulai tahun ini UTBK itu kan hanya literasi dan numerasi. Nah, untuk yang bahasa Inggris itu kan literasi membacanya, untuk reading teksnya cukup panjang. Jadi apa ya, mulai dari sekarang dibiasakan membaca, terutama scanning dan skimming. Jadi teknik membaca cepat, tidak perlu membaca semuanya, tapi berlatih mencari ide pokok dari setiap paragraf. Jadi itu nanti bermanfaat ketika kalian harus mengerjakan soal yang mana readingnya itu panjang-panjang, dan biar tidak cepat lelah dan bosen. Biasanya kalau ada bacaan panjang kan anak-anak udah bosen, wah panjang, biasanya di skip. Nggak bosan lagi Bu, udah muak kan? Nggak bosan lagi, muak. Lihat tryout nih ya, soal Panjang. cuman kayak skip aja udah. Tadi dicatat ya Mil, apa tipe apa cara Scanning scan sama dan Skimming itu cara tipsnya. tips dari Budiara. Oke. Ini dari Bu Devi. Untuk kelas 11 sama 10 kali. Kelas 11 sama 10 tetap semangat. Perjalanan kalian masih ada beberapa tahap untuk menuju ke perguruan tinggi, jadi sebisa mungkin dipersiapkan dengan baik. Dari Bu Cinta.
Ya, yang pertama semangat ya. Mungkin kata semangat udah hal biasa dengan kata semangat. Nah, semangat juga harus diimbangi dengan usaha tadi. Jadi tetap semangat dan berusaha. Mungkin kalau buat kelas 10, ini kelas 10 kan kurikulum merdeka ya. Jadi enjoy, banyak seneng-senengnya gitu. Terus yang buat kelas 11 nanti dipersiapkan buat ke jenjang berikutnya. Udah gitu aja. Yang buat kelas 12 yang belum lagi mau mencari universitas nih ya, perguruan tinggi, nggak apa-apa, tetap semangat. Ini udah SNBT ya? Ya, pendaftaran. Nah itu dimanfaatkan peluangnya. Tadi tipsnya Bu Tiara itu sangat berguna banget. Kalau dari saya untuk kelas 10 sama kelas 11, mumpung kalian masih sekolah, tolong dimanfaatkan masa-masa SMA ini dengan baik ya. Karena masa-masa SMA itu nggak bakal keulang 2 kali. Bener kakak-kakak kelas 11? Bener banget, apalagi kita lockdown corona. Satu tahun nggak sekolah, 1 tahun berangkat, udah lulus. Tiba-tiba lulus tuh kan. Kemudian kakak-kakak ini Agak gimana ya, disayangkan gitu. Vibes SMA-nya tuh kurang telat. Ya tuh bahasanya tuh kayak kita udah akrab nih sama temen, besoknya lulus. Baru banget akrab udah lulus. surprise lulus. Tapi mau lulus nggak? Mau kita udah lelah dengan apa ya? Ya beban-beban semua itu. Semangat ya. Pokoknya untuk kelas 10 sama kelas 11 kalian harus menikmati masa-masa SMA kalian. Gak usah kebanyakan tidur, main aja sama teman-teman. Tidur mah bisa nanti. Gitu. Oh iya, untuk kelas 12 selamat menempuh hidup baru. Bener juga sih. Kalau kita udah kan masa sekolah kita udah selesai di sini. Iya. Selanjutnya kita Selanjutnya kalian akan babak baru kehidupan. kayak berat banget nih. Kayaknya bener. Mungkin kamu ada pesan nih buat teman-teman. Siapa tahu malah ini jadi podcast terakhir kita. Oke, apa ya? Mungkin aku cuma bisa titip pesan ya sama lagi semangat, karena itu yang bisa tahu kan diri kalian sendiri. Maksudnya sebagai siswa ya yang lebih tahu gimana kedepannya, step apa yang bakal kalian jalani itu yang tahu kalian sendiri, dan dengan mungkin kemampuan kalian bisa mulai mengenali diri kalian. Itu aja sih. Kalau dari aku pribadi ya, kayaknya untuk teman-teman yang masih kelas 10-11, kita saranku kalian harus buat plan sih, mau ngapain aja. Maksudnya kayak banyak nih ya dari teman-teman kelas 12 nih kayak aku bingung mau ngapain tiba-tiba di akhir. tiba-tiba udah lulus kan. Maksudnya ini harus jadi peringatan keras, tanda seru 3 kali itu kan. Harus buat plan kalian habis lulus mau ngapain. Emang itu aja. Sama belajar sih penting ya, tapi jangan lupa ikut kegiatan-kegiatan lain kayak ikut podcast Manka, ikut broadcast gitu kan. Kita sedang butuhkan tenaga baru nih. Ya setidaknya itu bisa mensupport ya soft skill atau bakat kalian juga. Ini contoh produk broadcast Manka ini. Oke, mungkin itu aja nih ya pembahasan kita kali ini. Seru banget. Udah tag berapa lama nih kita Nur? Setengah jam ada nggak sih? Udah lebih nggak setengah jam? Oke, terima kasih kepada ibu-ibu guru, mahasiswa PPL, Bu Lida, Bu Sinta, Bu Tiara, Bu Devi. Iya, telah bersedia meluangkan waktunya. Iya, meluangkan waktunya di podcast kali ini supaya bisa sharing-sharing ke teman-teman semua dan ke kita juga ya. Iya. Tapi sadar nggak sih? Kita cuma ketemu ibu-ibu guru ini mungkin kali ini aja. Iya, habis itu. Mungkin Mila mungkin masih ada beban mengembalikan buku ya. Kalau saya kan udah selesai mengembalikan buku, nggak ke sekolah lagi. Kan kelas 12 nggak ada tanggungan ke sekolahan lagi. Jadi bebas Berarti pertemuan terakhir, pertama dan terakhir. Definisi of pertemuan dan terakhir Di sekolah maksudnya. Ya mungkin itu saja dari kami. Gimana? Langsung tutup?
Ya, boleh. Oke. Sekian dari saya, Faizatul Isaniam Frita, dan rekan saya. Rifqah Adina. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.